Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel eh, JL Trader ini. Pertemuan kali ini saya akan bahas tentang support and resistance. Apa itu support dan apa itu resisten. Jadi buat teman-teman yang eh, ingin belajar, silahkan simak video ini, jangan diloncat-loncat ya, supaya paham tahapannya. Jadi dalam sebuah financial market, uh, candle yang kita lihat, uh, dia ada yang namanya tahanan-tahanan ya, yang disebut support resistance. Juga ada nanti yang namanya supply and demand ya. Jadi di dalam candle, misalkan ini ya, apa itu support, apa itu resisten. Jadi begini ya, di dalam sebuah kotak, anggap saja di dalam sebuah kotak atau rumah lah ya, jika kita bermain bola lalu melempar bola dari arah atas tengah-tengah sini ke bawah, maka sebuah bola itu akan cenderung kemana teman-teman? Pastinya si bola ini akan memantul ke atas sampai ke atap ya. Jadi di area bawah ini, di area sini, ini adalah sebagai support. Di area lantai ini adalah harga support ya, harga dasar lah artinya. Di sini adalah resisten. Nah, di mana resisten itu adalah harga tertinggi, harga atap lah ya, harga tertinggi dalam sebuah financial market. Jadi dalam market, perjalanan sebuah pasar ya, itu tidak semulus misalkan dia naik terus, tidak seperti itu. Akan tetapi dia ada kalanya dia berhenti dan dia retrace menemui sebuah support ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya lukis kembali support resisten begini ya. Seperti tadi, bola kita lempar ke atas, kita lempar ke bawah, dia akan mantul ke atas. Setelah dari atas, bola itu tertahan oleh sebuah atap yang kita namakan dalam sebuah market, yaitu adalah resisten. Sebagai resisten, pasti bola itu akan terjun kembali ke bawah. Namun jika memang bola ini ingin menembus atap, dia akan melakukan percobaan kembali. Nah, jika percobaan kedua dia bisa tembus ke atasnya lagi, maka resisten yang tadi, di sini tadinya resisten, akan berubah menjadi support terbaru. Nah, di sini akan, karena dia sudah breakout, istilahnya breakout ya kalau dalam market, dia akan menjadi support terbaru. Otomatis bola ini akan lebih tinggi arahnya ya teman-teman. Nah, jika sudah sampai atas sini, pastinya harga itu tidak akan terus lari ke atas, walaupun tren dia akan terus naik. Akan tetapi bola itu ada kalanya dia mantul dulu ke bawah, lalu baru dia akan melanjutkan ke atas. Dan di sini, fungsi dari sini kalau di breakout lagi, dia berubah lagi, supportnya lebih tinggi lagi. Jadi support terdekatnya ada di area mana. Nah, seperti itu ya. Contoh halnya langsung pada chart. Dalam sebuah candle, closing candle dan pembukaan candle, jika pembukaan candle itu berada di atas seperti ini, candle merah, dan close-nya di bawah, itu menandakan candle adalah bearish atau
candle turun. Jadi di mana support resistennya? Berarti resistennya dia adalah di area sini dan supportnya adalah di area sini. Nah, makanya harga itu memang ada satu yang dia bisa langsung tembus ke bawah, tetapi contoh hal yang di sini saya ambil contoh yang candle mana ya, candle inilah, ini awalnya kan yang biru ini adalah resisten. Jadi karena dia di break ke bawah oleh candle merah, maka dia berubah fungsi menjadi di sini support. Karena di break dia menjadi resisten. Nah, sekarang yang awalnya resistennya berada di atas sini, sekarang resisten terdekat dia ada di area sini. Nah, ketika ada resisten di sini, maka harga yang tombol biru ini ya, yang candle biru, harga akan naik dulu. Jadi harga itu naik dulu untuk mencari resisten terdekat. Bisa jadi touch ke area resisten, bisa pun dia hampir sampai ke resisten, dia sudah terjun lagi dan membreakout area support yang berada di sini. Dan support ini berubah fungsi menjadi resisten terdekat yang dinamakan support become resistant, SBR ya. Atau sebaliknya, nanti kalau kenaikan di sini adalah support, di sini resisten, dan di sini menjadi support terbaru karena di sini adalah breakout dari area resistennya ya. Nah, seperti itu, dia nanti turun lagi baru naik lagi, di sini berubah lagi supportnya, terus seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman, untuk support resisten dalam sebuah candle. Perjalanan sebuah financial market itu tidak semulus jika dia turun dia terus turun, tidak seperti itu ya. Jadi kalau ada candle yang turun gini, hendaknya lah kita mencari entry tidak langsung di area sininya. Jadi kebanyakan market itu akan retrace dulu ya teman-teman. Contohnya seperti ini, ada candle merah yang menandakan dia adalah bearish, dan candle berikutnya dia adalah biru dulu. Biru naik, mencari, sebenarnya dia mencari area ini, area resisten yang baru. Ini adalah area resisten yang baru. Biasanya dia naik ke sini dulu, habis itu baru dia terjun. Namun ada kalanya juga harga tidak touch ke area resisten terbarunya, dia naik sedikit aja lalu dia turun kembali. Nah, jadi untuk teman-teman, jika nanti menemui candle yang seperti ini, kita tidak langsung untuk entry ya. Untuk berikutnya nanti kita akan melakukan sebuah analisa bagaimana dan candle kenapa bergerak hanya sampai sini lalu dia turun kembali di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Untuk sekarang kita pelajari support resisten dulu. Nah, seperti ini contohnya, yang awalnya di sini adalah sebuah resisten. Nah, ini adalah sebuah resisten, lalu di break oleh satu candle dan dua candle, bahkan tiga candle dia berada di bawah. Nah, setelah itu dia membuat retrace, naik dulu baru dia melanjutkan posisi downtrend. Nah, setelah ini yang awalnya support di break, dia menjadi resisten terbaru dan supportnya ada di sini. Jika support ini nanti di break, dia resisten juga akan berubah lagi lebih ke bawah lagi ya teman-teman. Itu yang dinamakan support and resistance. Jadi artinya perjalanan market tidak akan terus menerus
Misalkan dia turun, tidak akan terus turun. Misalkan dia naik, tidak akan selalunya dia naik. Ada kalanya dia hanya naik mencari entry perubahan support and resistance ya. Dia naik ke area sini lalu dia turun. Setelah dia breakout di area sini. Ini yang awalnya sebagai support dan ini resisten berubah menjadi resisten become support. Support become resisten maksud saya. Mungkin dari sini teman-teman bisa dipelajari dulu ya, dilihat-lihat candlesticknya. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke indikator ya, indikator Bollinger Band. Ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe, like dan komen ya teman-teman jika ada pertanyaan, atau bisa langsung inbox, kontak saya ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin trading menggunakan broker yang saya gunakan, nanti saya juga cantumkan ada di deskripsi. Saya menggunakan broker Exness ya, dimana di Exness itu saya deposit cepat dan withdraw pun juga cepat, tidak sampai 30 menit ya teman-teman. Bagi teman-teman yang kesulitan deposit atau withdraw, nanti juga bisa melewati saya ya, nanti bisa saya bantu. Misalkan teman-teman mau deposit kecil pun bisa, saya bisa bantu dari mulai deposit 100.000 hingga ke deposit terbesar. Nanti teman-teman bisa kontak saya misalkan ada pertanyaan. Sementara itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.